Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama Islam, yaitu berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ahmad. Oke, untuk Fatimah. Hasbil hadir. Rusli sakit Pak. Oke. Nah, jadi sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini, yaitu yang pertama ada peserta didik dapat mengetahui definisi dari ria, terus takabur sama hasad. Nah, yang kedua, peserta didik dapat mengetahui dalil dari ria, takabur dan hasad. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengimplementasikan contoh perilaku dari ria, takabur dan hasad dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Yang pertama yaitu tentang materi ria. Nah, apa sih definisi dari ria itu sendiri? Jadi, ria adalah apa ya teman-teman? Ngomong Pak. Nah, oke, ria simpelnya adalah sombong, tapi menurut definisi adalah ria yaitu melakukan sesuatu kayak semisal ibadah atau amal soleh dengan tujuan untuk memperoleh pujian dari orang lain, kayak misal biar dipuji dermawan atau dipuji baik atau dipuji soleh. Jadi tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, apa sih dalil tentang ria? Ada yang tahu mungkin anak-anak? Alladzina yura'un Pak. Nah, itu di surat Al-Maun. Nah, lebih tepatnya yaitu di dalam surat Al-Maun ayat 4 sampai 6. Nah, yang artinya intinya itu kayak maka celakalah bagi orang yang sholat. Nah, kenapa disebutkan celaka bagi orang yang sholat? Yaitu karena di situ itu apa ya namanya? Orang-orang yang lalai dari sholatnya. Jadi dan berbuat ria, kayak misal pas jamaah di masjid nih pengen dianggap khusyuk, pengen dianggap jadi orang yang soleh. Jadi di situ ada unsur-unsur ria di dalam hati. Oke, nah yang selanjutnya yaitu materi tentang apa sih contoh perilaku ria dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin anak-anak ada yang tahu? Ini Pak, kalau nggak sholat, kalau nggak ada orang banyak. Nah benar, contohnya seperti itu, kayak misal sholatnya itu pas ada orang banyak, pas lagi di masjid pengen dipuji jadi kayak orang soleh. Tapi kalau pas sholat sendirian buru-buru atau tidak khusyuk. Yang selanjutnya yaitu ada kayak misal nih kayak rajin sedekah, tapi di situ kayak diposting di sosial media dengan tujuan untuk memperoleh pujian dari orang-orang banyak, dianggap dermawan atau dan lain sebagainya. Tetapi berbeda ketika memang kayak misal bersedekah itu tujuannya untuk kayak memotivasi orang. Jadi kan kayak apa ya, amalan itu tergantung pada niatnya. Jadi kayak seperti di dalam hadis ya, kayak setiap amal itu tergantung pada niatnya. Nah, apa sih cara menghindari perilaku ria itu sendiri? Nah, mungkin ada yang tahu? Cara apa Pak? Nah, cara untuk menghindari sifat ria yaitu yang pertama ada ikhlas dalam amal. Yang kedua yaitu menyembunyikan. Nah, menyembunyikan maksudnya di sini itu kayak menyembunyikan amal kebaikan ya. Jadi kayak cukup antara kita, malaikat dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang
amal kebaikan kita atau amal ibadah dari diri kita sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tentang takabur. Nah, apa sih itu takabur? Mungkin teman-teman anak-anak ada yang tahu? Takabur itu sombong. Nah, simpelnya adalah takabur itu sombong. Nah, secara definisi yaitu takabur adalah merasa diri lebih baik atau lebih tinggi daripada orang lain sehingga kayak merendahkan orang lain. Nah, dalilnya ada di dalam Quran surat Al-Luqman ayat 18. Jadi yang artinya itu, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia. Jadi kayak misal pas kita papasan itu kayak memalingkan wajah, nggak mau menyapa, itu kan sudah menunjukkan sifat dari takabur atau sombong itu sendiri. Nah, apa sih contoh dari sifat takabur itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin anak-anak ada yang tahu? Apa ya Pak? Nggak tahu Pak. Ayo. Nah, misal nih kayak apa ya? Merasa paling pintar nih, kayak misal nih pas di kelas nih merasa paling pintar sehingga itu mengejek orang lain, kayak menganggap remeh, kayak aku lebih pintar nih dari kamu mah nggak ada apa-apanya gini. Jadi itu menunjukkan kayak merasa dirinya lebih baik, lebih pintar, jadi merendahkan orang lain. Kayak misal nih, kayak dari status sosial nih, kayak misal nggak mau bergaul dengan orang-orang yang memang ekonominya rendah, hanya mau bergaul dengan orang-orang yang ekonominya tinggi atau sepadan dengan dirinya. Nah, kemudian bagaimana sih cara menghindari sifat takabur? Nah, yang pertama itu ada tawadu atau rendah hati nih. Jadi terhadap sesama itu rendah hati, kayak dalam pergaulan itu rendah hati, tawadu. Yang kedua yaitu mengingat asal penciptaan. Jadi kan kita kan diciptakan dari tanah, maka janganlah bersikap seperti langit atau kayak sombong gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu ada hasad. Nah, hasad itu apa sih? Dengki Pak. Nah, betul. Hasad adalah tidak suka melihat orang lain itu kayak misal mendapat nikmat atau mendapat kayak prestasi. Jadi kayak nggak suka kalau orang lain itu bahagia mendapat prestasi. Nah, gitu. Jadi dalilnya yaitu ada di Quran surat Al-Falaq ayat 5. Jadi kayak misal di situ tuh, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila itu dia itu kayak misal dengki, jadi kayak itu sangat sudah jelas terdapat dalam Quran surat Al-Falaq. Nah, yaitu contohnya yaitu misal nih dalam kehidupan sehari-hari, misal ada teman kelas kita nih dapat peringkat 1 terus teman yang lainnya itu kayak sombong, kenapa sih kok dia terus yang dapat peringkat 1, kayaknya dia itu ini deh pakai jalur orang dalam deh, kayaknya dia punya kenalan kepala sekolah deh, dan lain sebagainya. Jadi kayak tidak senang terhadap pencapaian atau prestasi orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu misal nih kayak ada orang tetangga nih dapat rezeki banyak, jadi kita itu malah iri, bukannya saling support. Nah, begitu. Nah, cara menghindarinya yaitu yang pertama ada bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita kufur nikmat. Begitu. Jadi yang kedua ada mendoakan kebaikan untuk orang lain, bukannya malah kita itu kayak malah tidak senang, malah kita tidak suka terhadap kebaikan atau pencapaian yang didapatkan oleh orang lain itu sendiri. Oke? Jadi kesimpulannya adalah, mungkin ada yang mau menyimpulkan? Saya Pak. Oke, nah Hasbil. Jadi ini adalah sifat-sifat yang harus kita jauhi Pak, seperti ria, takabur, terus hasad, yang mana itu sudah dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran itu Pak. Betul sekali, pintar ya Nah Hasbil ya. Ya Pak, pintar saya. Oke. Nah, untuk materi minggu depan yaitu tentang perilaku foya-foya. Jadi kan kita kayak berfoya-foya atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nantinya berakhir kayak hidup mewah,
terus hidup boros. Jadi kayak itu juga termasuk perilaku atau akhlak tercela. Oke, sekian dari Bapak. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.